Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Kurniawan dengan NIM 0522377141 Universitas Terbuka UPBJJ Jember. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 3 dari matkul struktur data yang dimana tugasnya adalah yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search (DFS) dalam bahasa Java. Dengan keterangan, gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Kemudian untuk tugas yang kedua, yakni buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search (BFS) dalam bahasa Java. Dengan keterangan, gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS, kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, untuk yang kita kerjakan terlebih dahulu, yang tugas pertama, program pencarian menggunakan algoritma Depth First. Nah, saya sudah membaca prosedur pelaksanaannya, praktikum, yakni yang pertama Depth First Search itu menggunakan kelas graph ya, seperti ini contoh codingannya. Untuk di panduannya, kemudian untuk tahapannya, oke, untuk Depth First Search itu pada coding algoritmanya terdapat kelas graph, kemudian method graph, kemudian void add edge, kemudian void DFS util, kemudian void DFS, dan public static void main. Oke, maka perhatikan deret nilai yang akan dimasukkan, pastikan berada pada array di metode public static void main. Oke, seperti ini untuk persyaratan di depth versusnya. Kemudian, nah, berikut adalah referensi yang saya cari. Nah, seperti ini untuk contohnya DFS. Oke, ya, kita akan bermain di sini untuk melakukan pencarian 7 node-nya. Oke, langsung saja kita akan masukkan ke coding VS Code. Kita akan buka dulu VS Code-nya. Oke, di sini saya menggunakan VS Code karena lebih memudahkan saya dan juga salah satu aplikasi open source, kemudian juga ringan untuk dipakai untuk melakukan coding. Oke, sebentar, kita tunggu terlebih dahulu. Masih membuka. Oke, kita akan membuat foldernya terlebih dahulu. Kita masuk ke sini, kemudian kita masuk sini, 3 struktur data. Oke, kita masukkan di sini tugas 3. Ntar agak sedikit lemot. Oke, tugas 3. Nah, kita akan naruh codingan kita di folder ini. Kita buka terlebih dahulu.
Nah, sudah, karena di sini ada dua tugas, saya akan bedakan untuk foldernya. Kita buat dulu di fs. Nah, di sini kita akan melakukan codingan untuk di fs-nya. Oke, di sini kita langsung saja untuk ngoding ya. Untuk yang pertama kita import terlebih dahulu. Oke, kemudian kelasnya kita masukkan kelas graph. Oke, kemudian tab private integer v, kemudian private linked list, kemudian integer, this integer, kemudian adj. Oke, kita akan membuat metode grabnya. Di sini kita pakai integer v. Nah, kenapa integer v? Karena kita akan melakukan pencarian dengan metode vertikal. Nah, jadi nanti keluaran urutannya itu secara vertikal di atas ke bawah. Oke, kemudian kita v dengan v. Di sini integer, kemudian terus linked list, integer lagi, kemudian new list, v-nya. Oke, kita save dulu. Oke, sini ada peringatan. Di sini karena kita menggunakan Java yang versi lawas, kita harus menonaktifkan warningnya agar nanti bisa dijalankan. Uncheck. Maka sudah betul. Oke, tidak ada error ya, mantap. Kemudian adjustment, kita masukkan termnya, kemudian kita lakukan ininya for integer i sama dengan 0, terus i
sama dengan new linked list. Oke, sudah. Untuk codingannya, untuk metode graphnya sudah. Kemudian kita kita sudah melakukan 2 tahap ya. Kita coba lihat dulu contohnya. Setelah itu void add edge-nya kita tambahkan di sini untuk pencariannya. Void add edge. Oke, integer v integer w. Kemudian edges ke v, kemudian add w. Edges lagi. Oke, di sini kita kasih keterangan untuk graph tidak terarah, karena di sini footage ini untuk melakukan pencarian yang tidak terarah grafnya. Kemudian kita masukkan dfs util, kemudian integer v bukan integer w, kita akan boolean terus visit integer target. Targetnya visit. Nah, ini untuk melakukan visiting dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Untuk melakukan pencariannya, kita truekan saja di sini. Kemudian kita sistem out line v kemudian oke, sini ambil kita lakukan for integer ke n. Kita akan mencari n, kemudian edges secara vertikal. Oke, kita edges secara vertikal. Kemudian if jika, oke, kita masukkan algoritmanya di sini. Jika visit n
visit n, kita akan mencari n nya, kemudian kita lagi visit n dfs util n visit target. Oke, kemudian kita akan membuat void dfs nya, void dfs integer start integer target. Oke, kita akan melakukan deep versus-nya di sini. Kemudian kita masukkan boolean, terus visit, kemudian new boolean kemudian dfs util. Nah, di sini start visit target. Oke, baru kita akan masukkan public state void main-nya di sini. Oke, public static void, kemudian mainnya di sini kita menggunakan string, terus kita masukkan arc-nya di sini untuk menginisiasinya. Oke, kita akan lakukan inisiasi berdasarkan graf dari visit dari A1 ke A2, kemudian A1 ke A4, A2, A3, dan seterusnya. Oke, kita buat grafnya di sini. Kemudian G sama dengan new graph. Kita masukkan 7 karena di sini ada A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai A7 yang bakalan kita cari. Oke, di sini add G-nya berdasarkan graph, kemudian G dot add G. Oke, ini 0 ke 1. Nah, di sini kasih keterangan A1 ke A2. Kita copy saja sebanyak-banyaknya dulu. Dua, 3, 4, 5. Oke, sini kita bakal masuk ke 3, kemudian ini dari A1 ke A4, kemudian 1 ke 2, 2,
ini A2 ke A3 ke A3, kemudian kita bakal 1 ke part. Di sini itu A2 ke A5. Oke. Nah, ini yang dinamakan visit ya. Visit dari A1 ke A2, A1 ke A4 dan seterusnya. Kemudian di sini 2 terus ke 5. Nah, di sini visitnya itu ke dari A3 ke A6. Kemudian 3 ke 4. Keempat, ini 4 ke A5. Oke, kita kopikan lagi. Ini masih kurang 2 kayaknya. Di sini kita bakal 4 ke 5. Ini itu dari A5 ke A6. Oke, baru ini A5 ke A7. Ini itu 6, kemudian itu 4. Oke. Kita akan tampilkan sistemnya .out print line. Oke, print line. Kemudian di sini kita S, kemudian kita pluskan saja. Sini kita kasih keterangan vertex awal dari 0 karena kita menghitung dari A1 ya, ini itu 0. Kemudian oke. Nah, di sini untuk memulai mencarinya kita masukkan GDFS 0,5. Oke, targetnya ya. Oke, sini keterangan mulai DFS dari A1 cari. Oke, sini sistem out print line-nya line saja. Kemudian oke, sini ada yang kurang. Ini kita ada sedikit yang kurang ya. Oke, ini tuh DFS kutilnya itu visitnya V. Oke, visitnya V, kemudian utilitas GFS-nya V. Kita cari dulu masalahnya di mana.
Oke, di sini kurung, harusnya tadi kurung dulu. Oke, habis itu edges-nya v at w, edges-nya v at w, edge void edge-nya, kemudian private integer. Oke, kita cari dulu masalahnya di mana. Integer list. Oke, integernya itu i besar. Oke, integer sini itu i besar. Dan adakah yang salah lagi? Di sini berarti misalnya di ini salah, harusnya ini perlu. Oke, di sini nah baru di sini. Oke. Kita cek lagi, adakah yang salah? Utilnya, di sini yang salah. Oke, unceknya ini. Unceknya kemudian sorry, uncek itu tidak pakai, ternyata press warning tidak pakai, kemudian teacher link list, ini nggak pakai, kemudian English integer. Ini integernya, ntar saya cari tahu terlebih dahulu. English new English integer, kemudian suppress. Oke, tesnya kurang, suppress warning uncek, kemudian
sudah betul. Ternyata tadi ada sedikit bug di aplikasi VS Code-nya. Kita akan coba untuk running. Kita buatkan kelasnya terlebih dahulu untuk bisa ngerunning. Kita masuk ke cd dfs, kemudian java c dan graph.java. Oke, agar terbuat kelas di sini graph.class. Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba running Java-nya apakah berhasil. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, berhasil ya. Berhasil. Untuk itunya Java kita cek ininya. Oke, sama ya. Kita itunya untuk void-nya kita cari yang paling belakang dengan cara DFS-nya vertex awal 0, 0, 1, 2, 5, 4, 3, 6. Kenapa? Karena di sini untuk graf tidak arahnya itu kita melakukan visit, yakni visit ke A1, A2, A14, A23, seterusnya sampai ketemu A5 ke A7, di mana A7 itu adalah angka 6 dan A5 angka 4. Oke, diloncat ya. Agar diurutkan, maka ini 0, 1, 2 seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat BFS-nya. Karena BFS-nya sudah berhasil, kita buat BFS-nya. Kita tutup ini, kemudian kita buat BFS. Nah, di BFS ini kita bakal buat untuk metode BFS-nya. Oke, kita baca-baca terlebih dahulu. Untuk persyaratan BFS-nya, pada coding algoritma breadth search terdapat kelas graph tentu saja, kemudian metode graph, void add edge, kemudian void BFS, dan public state void main. Maka perhatikan deret nilai yang akan dimasukkan, pastikan berada pada array di metode public. Oke, ternyata persyaratannya sama, cuma di sini terdapat void BFS yang artinya kita melakukan pencarian menggunakan breadth first search. Oke, sebagai referensi juga. Nah, ini saya sudah menemukan di sini yang dimana BFS ini mencarinya seperti ini. Nah, kita mencari dengan pohon ya, dengan pohon 1 ke 2, 2, 3, atau 2 ke 9, seperti itu dan seterusnya. Nah, maka akan hasil seperti ini. Yang dimana seperti pada contoh ini sama. Oke, untuk tugasnya kita mencari 7 node A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Oke, 7. Oke, kita buka yang DFS nya, kita buat acuan juga. Oke. Nah, karena di sini saya menggunakan VS Code, ya, ketika saya membuat file Java akan terbentuk sendiri package-nya. Tinggal kita importkan di sini, import java util. Oke. Java util.
ini ada yang salah ini. Oke. Java dot util. Oke, sini ya apa-apa karena masih belum, ini warning karena kita masih belum melakukan codingan. Harusnya seperti ini. Publiknya kita hapus saja, kita tidak memerlukan publik karena kita hanya menggunakan class. Publiknya nanti di state void mainnya kita gunakan. Sini kita menggunakan metode grab. Nah, untuk kelasnya kita buat kelas grabnya dulu, kemudian oke, untuk ini hampir sama ya dengan yang tadi, tinggal kita kopas saja ini, kayak sini. Nah, soalnya ini kita sama saja. Sama saja edge-nya, kemudian V-nya tidak jalan kah? Oke, ada, sorry, ini di bawah. Oke, agar edge-nya jalan, sorry. Kita copy saja di sini ya, kelasnya tetap nyambung ya di sini. Berarti kita masuk ke sini, kemudian kita private-nya di sini. Oke, karena di sini sama codingannya pada kelas ini, sorry, private integer v. V-nya kita oke, kemudian V-nya di sini masuk integer v. Ini sama ya. Berarti di sini yang berbeda adalah BFS-nya. Oke, dimana kita menggunakan edge ya untuk tidak berarahnya. Kemudian kita buat void BFS-nya integer start. Integer start, kemudian integer target. Sama ya ini ya. Boolean integer. Ini enggak sama. Kita copy saja di sini. Di sini. Nah, ini copy saja sini. Analisis boolean visit. Visitnya, sorry, kita lakukan visit. Kita lihat dulu terlebih dahulu. Nampaknya sedikit nge-lag. Bentar, kita cek terlebih dahulu. Tapi sini saja. Ya, karena fisiknya belum. Oke, ternyata tidak masalah ya. Karena di sini fisiknya kita belum masukkan untuk fisiknya.
Kita masukkan di sini link list, kemudian integer, kemudian list integer. Sorry, ini bukan, tapi w mana kita new tuh link listnya integer. Oke, untuk link listnya, sorry ini tidak ada integer ya. Di sini kita masih warning karena belum kita panggil. Kita akan panggil visitnya di sini, kemudian kita start untuk memulai visit di sini. Oke, kita kasih true. Oke, kemudian QW-nya kita add, kemudian kita start. Sudah. Kita akan menggunakan while. Oke, kondisinya untuk kondisinya itu QW is empty. Oke, kemudian kita integer node-nya. Node, kemudian QW-nya di sini full. Kemudian sistem kita panggil dot out dot println ya, println di sini kita masukkan node plus di sini sudah. Kemudian kita panggil kita masukkan di sini algoritmanya and digit. Sini kita panggil apa, node. Karena kita memakai node di sini, ini integer node dengan QW. Kemudian kita buka lagi if di sini kita menambahkan visitnya. If visit, visitnya di sini n saja, visit n lagi, kemudian kita truekan saja, terus QW-nya dot add n. Oke, kemudian kita bakal melakukan pemanggilan dengan public static void, yang dimana kita akan
melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada saat di DFS. Oke, sini kita kopikan saja, lalu kita panggil di sini. Nah, karena ini di sini sama isinya, nah, maka sininya kita ganti BFS, vertex. Kemudian di sini kita BFS. Oke, simpan. Kemudian kita coba tes running. Kita buat kelasnya dulu, grab kelasnya agar bisa dijalankan ya.